Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Saya yakin saudara sekarang hidup dalam damai sejahtera Tuhan yang berkelimpahan yang menguasai hidup saudara. Oleh karena itu, hari ini saya akan melanjutkan kembali lagi apa yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu. Pagi hari ini saya akan secara spesifik akan meneruskan kembali lagi tentang iman, dan saya menjadi doa dan pengharapan saya setelah saya selesai membagikan tentang iman ini adalah saudara sekarang mengerti bagaimana hidup dengan menggunakan iman yang Allah berikan kepada hidup saudara. Mari saja kita untuk berdoa sebelum kita melanjutkan dari apa yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu. Mari saja kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk apa yang telah Engkau utarakan kepada hidup kami. Tidak ada yang menjadi misteri dalam hidup kami. Tidak ada yang menjadi rahasia dalam hidup kami. Kami bersyukur oleh karena kami memiliki Allah yang kami sebut adalah Bapa dalam diri kami, dalam hidup kami. Hari ini kami ingin mendapatkan hal yang lebih jelas, lebih nyata lagi. Sehingga kami bisa berjalan di dalam pengertian. Kami bisa berjalan di dalam hikmat, oleh hikmat yang datang dari Engkau sendiri, supaya kami bisa membangun hidup kami tepat seperti yang Engkau kehendaki, tepat yang seperti Engkau nyatakan kepada kami. Bapa, berikan kepada kami bukan hanya kekuatan seperti yang telah Engkau limpahkan melalui firman-Mu dan Roh-Mu, tapi berikan kepada kami, maksud kami adalah pengalaman untuk kami bisa berjalan dalam menurut kekuatan firman dan kekuatan Roh-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak kita dengan cepat untuk bisa melihat Markus pasal yang ke-11. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa di situ ada diungkapkan tentang perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem. Sekarang saya ingin membagikan hal-hal yang lebih mengarah kepada iman, sehingga saudara benar-benar jelas tentang iman. Mari saya ajak saudara bisa melihat bahwa di sana Yesus menyucikan bait suci. Mengapa Yesus harus menyucikan bait suci? Saudara bisa baca ayatnya mulai dari ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Di situ bagaimana Yesus menyucikan bait suci. Yesus menyucikan bait suci ingin memberikan contoh bahwa sering sekali terjadi dalam kehidupan ini bahwa peranan dan fungsi daripada bait suci yang telah ditetapkan oleh Allah itu diubah oleh kehidupan manusia. Manusia banyak sekali mengubah kehidupan bait sucinya. Kita tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Manusia juga bisa mengubahnya. Fungsi bait daripada Roh Kudus adalah tempat untuk mengabdi kepada Allah, tempat untuk menyembah kepada Allah, tempat untuk Allah memulai untuk segala sesuatu bisa dimanifestasikan dalam hidup saudara. Tetapi manusia bisa mengubahnya itu. Saya ulangi, manusia bisa mengubahnya itu. Manusia selalu berupaya untuk bisa mengubah apa yang Allah telah tetapkan. Itu sebabnya dikatakan seharusnya ayat 17, dia katakan, bukankah ada tertulis, itu sudah suratan, sudah menjadi ketetapan, Allah tidak bisa mengubahnya lah, Allah tidak akan pernah mengubah. Dia katakan rumahku, yang disebut adalah bait sucinya itu, akan disebut rumah doa bagi segala bangsa-bangsa, akan memberikan efek kepada bangsa-bangsa, bukan hanya kepada hidup saudara sendiri. Bait suci bukan hanya berguna buat hidup saudara, tapi Allah membuat supaya bait suci itu tetap berjalan menurut fungsi dan peranan yang semestinya yang Allah telah harapkan dan yang Allah telah tetapkan. Maka akan terjadi adalah bangsa-bangsa akan menerima berkat melalui gerejanya dari Allah. Dia bilang di sini, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Dikatakan adalah lubang, den of thieves. Itu adalah lubang penyamun. Zaman dulu tempat para penyamun itu berdiam di dalam lubang supaya mereka tidak bisa ketahuan. Saudara bisa lihat di demikian. Siapa yang protes terhadap tindakan Yesus itu? Bukankah tindakan Yesus itu ingin membenahi? Bukankah tindakan Yesus ingin merenovasi? Bukankah tindakan Yesus ingin mengembalikan kembali lagi fungsi daripada bait suci kepada kita Alkitab yang sebenarnya? Tetapi imam-imam kepala dan ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, mereka berusaha untuk membinasakan dia. Inilah orang-orang yang bertanggung jawab, yang melakukan perubahan itu. Sebab mereka takut kepadanya. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kompromitas.
Mereka kompromi terhadap penghidupan orang. Itu sebabnya mereka mengizinkan orang-orang berdagang di sana, di dalam bait Allah. Sehingga orang yang pergi ke bait suci itu dipermudah. Orang yang pergi ke bait suci itu lebih banyak adalah orang yang bermotivasi adalah untuk keuntungan dirinya sendiri. Dikatakan sebab mereka takut kepadanya dan melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Ini yang terjadi. Oke. Saya berharap saudara bisa kembali lagi melihat tentang pohon ara. Hari ini saya ingin mengajarkan tentang pohon ara. Tapi Yesus ingin menunjukkan dalam 3 hari pelayanannya dia bersama dengan murid-murid dari Betfage, Betania, dan Yerusalem. Dia tunjukkan dalam 3 hari. Ya, sebenarnya dia punya tujuan adalah itu akan terjadi pada gerejanya. Di ayat yang ke-13-nya, mari kita lihat sama-sama. Ayat yang ke-12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Sangat penting sekali. Yesus merasa lapar, menunjukkan bahwa dia adalah manusia. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat. Kalau ia mendapat apa ya pada pohon itu. Tapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Alkitab menegaskan pada kita bahwa pohon ara itu adalah gambaran tentang Israel, gambaran tentang Yehuda di mata Allah. Yeremia 24 ayat yang kelima, Yeremia 24 ayat yang kelima dikatakan adalah beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang Kasdim. Dikatakan jadi Israel digambarkan, orang Yehuda digambarkan adalah sama seperti pohon ara. Mari kita lihat sama-sama lagi, lihat Hosea pasal 9 ayat 10. Seperti buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu, orang Israel juga. Tapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti yang mereka cintai itu. Saya ingin supaya saudara clear sekarang bahwa pohon ara rohani adalah Israel atau Yehuda. Yesus lapar pada waktu dia bertemu dengan pohon ara itu. Dia berharap, dia memiliki pengharapan bahwa pohon ara ini bagaikan Israel jasmani. Bahkan dia berharap itu seperti Israel rohani nantinya. Itu dia akan memberikan, akan memuaskan kelaparannya Tuhan sendiri. Yesus pernah berkata di Yohanes pasal 4, makananku, arti kata yang bisa kumakan ketika aku lapar. Makananku adalah melakukan kehendak Dia dan juga menyelesaikan pekerjaannya. Dan dia tidak mendapati pohon ara itu berbuah yang menjadi makanan. Itu sebabnya dalam banyak hal Allah tidak mendapati Israel sebagaimana semestinya. Pada waktu Tuhan, pada saatnya Tuhan. Sama seperti ini juga. Walaupun Alkitab mengatakan itu bukan pada musimnya. Tetapi kalau Israel Israel sebagai pohon ara spiritual. Arti kata dia tidak pernah mengenal musim. Oleh karena apa? Kapan saja Allah lah yang menentukan waktunya. Kapan saja Allah harus tersedia buahnya. Ini yang terjadi. Ketika Yesus mendapati, malam hari dia mendapati bahwa bait suci, tidak ada aktivitas. Padahal di Alkitab engkau bisa membacanya. Malam hari juga harus terjadi aktivitas di dalam bait suci. Minimum lampu bait suci itu harus tetap menyala. Yesus mendapati tidak terjadi aktivitas. Dan ternyata pada hari lain, pada hari yang lebih, hari yang baru. Ketika Yesus mendapati bait suci, dia terperanjat melihat. Ternyata dia tidak mendapati itu sebagai bait suci lagi.
Tapi ternyata dia dapati itu sebagai pasar, tempat orang berbisnis. Gereja diubah menjadi marketplace. Banyak orang telah mengubah fungsi gereja itu menjadi marketplace, tempat untuk mendapatkan penghidupan. Mungkin beberapa hamba Tuhan melakukan hal seperti ini. Jadi saudara bisa lihat, ada pengurapan Yesus dari Nazaret. Ada otoritas dalam dirinya, ada kuasa dalam dirinya. Sama seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul 10 ayat 38. Itu sebabnya dia melakukan hal itu. Dia menunggang balikan meja-meja penukar uang. Dia mengusir banyak orang yang melakukan praktek yang tidak benar, sehingga mengubah peranan bait suci itu. Mengapa Yesus harus melakukan kayak begitu? Oleh karena dia memandang orang Israel yang lainnya, yang tiap hari datang ke bait suci. Dia merasa, mereka melihat telah terjadi perubahan peranan daripada bait suci itu sendiri. Bukankah ini merusak? Hari demi hari orang makin menjauh daripada Tuhan, jauh dari pola kebenaran. Itu sebabnya Yesus harus mengembalikan itu lagi. Yesus bukan hanya melakukan shock terapi atau terapi kejut. Bukan hanya itu saja, tapi lebih daripada itu. Dia ingin menegakkan kembali. Ini yang seharusnya terjadi pada bait suci. Jadi saudara bisa lihat, Yesus mendatangi pohon ara kali ini. Saya ulangi, Yesus mendatangi pohon ara kali ini adalah untuk memberikan pelajaran kepada gerejanya nanti. Tujuan daripada berkat ilahi, peranan daripada bait suci, fungsi daripada bait suci, supaya tetap hidup seperti apa yang sudah tertulis. Dia bilang tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Menjadi berkat bagi segala bangsa. Tujuan berkat itu bukan buat hidup saudara. Itu sebabnya engkau harus dibenahi sebagai bait suci. Itu sebabnya ini dikaitkan dengan pohon ara sebagai Israel. Sebagai kehidupan orang Israel. Dikaitkan dengan pohon ara. Israel dikatakan. Maka dikatakan, tidak akan lagi ada orang yang akan mengambil berkat dari hidupmu. Itu sebabnya saudara bisa lihat, Israel jasmani tidak ada lagi orang bercerita tentang berkat yang dialami yang datang dari Israel jasmani. Hanya masalah yang terjadi. Jadi dengarkan saya. Jadi Yesus mendatangi pohon ara itu bukan karena dia lapar, karena dia juga ingin memberikan tujuan ilahi kepada gerejanya. Kenapa? Karena murid-muridnya ini adalah gerejanya sendiri. Maka katanya, dia bilang begini, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Dia memberikan tujuan ilahinya. Di Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes menulis yang demikian. Dikatakan, engkau adalah pokok anggur. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan kita harus berbuah banyak. Siap ranting dibersihkan. Makin berbuah banyak, makin berbuah banyak. Dengan berbuah banyak, Allah Bapa dipermuliakan. Luar biasa sekali. Ini adalah langkah berikutnya. Perhatian Yesus melakukan semua yang dilakukan. Yaitu dia membersihkan bait suci. Dia dielulukan. Dia untuk menunjukkan bahwa kemuliaan yang akan diterima gerejanya lebih besar dari kemuliaan ketika dia dielulukan. Hosana. Diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Bukan, lebih daripada itu. Karena apa? Kemuliaan yang dia minta, dia mau pohonkan, dia tetapkan akan diterima oleh gerejanya adalah kemuliaan yang dia terima, yang dia miliki sebelum dunia dijadikan. Dan kemuliaan itu adalah kemuliaan yang dimiliki oleh Bapa, kemuliaan yang sama yang dimiliki oleh Bapa. Dia meminta supaya itu diberikan kepada gerejanya. Oh, luar biasa sekali saudara. Apa yang Allah inginkan terjadi pada hidup kita. Jadi saudara bisa lihat, lalu kemudian dia membersihkan bait suci, dia ingatkan kepada murid-muridnya, ingat kalian sebagai gereja, engkau harus tetap berperan seperti apa yang tertulis dan tidak bisa diubah. Kalau tidak, engkau tidak akan berguna. Sekarang dia berhadapan dengan pohon ara. Saudara bisa lihat, ketika Yesus marah, bahkan seperti mengamuk,
di bait suci yang membangkitkan kemarah kepada imam kepala yang selama ini melihat kehidupan seperti itu sudah menjadi biasa, sudah familiar. Ini dikatakan familiar spirit, menjadi apa? Roh yang lazim buat mereka. Hal yang lazim buat mereka. Karena mungkin mereka mendapatkan juga penghidupan dari situ. Apa yang terjadi ketika Yesus menunggang balikan itu? Tetap Yesus melakukannya. Tapi dia tidak pernah kehilangan kekudusannya. Mengapa dia tidak pernah kehilangan kekudusan? Walaupun dia marah, dia mengusir semua itu. Karena dia mengembalikan supaya peranan itu sesuai dengan Alkitab. Dia tetap disebut si penggenap. Amin. Luar biasa sekali. Karena Yesus menegaskan melalui perbuatannya, melalui tindakannya itu. Apa yang tertulis tidak bisa diubah dari Bapa. Rumahnya akan disebut, akan berperan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan itu harus menjadi realita. Kalau saudara adalah bait Roh Kudus, maka saudara menjadi rumah doa bagi berdoanya Roh Kudus bersama dengan engkau bersyafaat buat bangsa-bangsa. Maka aliran berkat akan sampai kepada bangsa-bangsa. Amin. Saudara percaya itu? Jadi saudara bisa lihat mengapa orang-orang ini akhirnya mereka takut kepada Yesus. Setelah Yesus menyucikan bait suci itu. Karena mendengarkan pengajarannya. Mengapa mereka takut mendengar pengajaran Yesus? Karena Yesus mengajar dengan kuasa, dengan otoritas, dengan pengurapan yang tidak ada pada mereka. Dan mereka hanya tahu itu adalah miliknya Allah. Itu ada pada diri Yesus. Itu sebabnya mereka berupaya untuk menghentikan Yesus. Musuh selalu berupaya untuk menghentikan Yesus. Bukankah saya berjanji pada saudara, awal tahun yang akan datang, saya akan bagikan kepada saudara tentang baptisan Roh Kudus, seputar Roh Kudus, dalam beberapa sesi sebelum saya berangkat ke kota Anda untuk membagikan hal yang lain, memperlengkapi umat Tuhan di akhir zaman ini. Allah berpesan kepada saya, dan itu adalah pesan pribadi Allah kepada saya. Dan itu juga pesan yang sama Allah berpesan kepada Papa Jonathan. Tapi dia juga berpesan kepada saya secara pribadi. Dia katakan, siapkanlah umatku berbeda pada akhir zaman ini. Karena waktunya sudah singkat sekali. Allah akan melakukan hal-hal yang dahsyat. Beberapa kali lebih dahsyat dari sebelum-sebelumnya. Engkau akan masuk kepada kelipatan angka 100 kali lipat. Bukan 60 kali lipat. Bukan 30 kali lipat. Itu sebabnya kau harus dipersiapkan. Itu sebabnya Allah berpesan kepada saya secara spesifik. Secara pribadi kepada saya. Dia katakan, siapkan umatku dengan cara yang berbeda. Belajarlah dari hamba-hambaku bagaimana menyiapkan mereka berbeda di akhir zaman. Itu sebabnya ini adalah masa-masa yang paling akhir. Itu sebabnya saudara akan disiapkan dengan cara yang berbeda. Sebabnya semua hal akan Allah sediakan buat hidup saudara. Supaya saudara tampil berbeda di akhir zaman ini. Saudara bisa lihat dari ayat 20 sampai ayat 23. Ketika murid-muridnya, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk, itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, have faith in God. Milikilah iman yang ada pada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Yesus mengajarkan salah satu porsi tentang iman. Salah satu porsi, bagian tentang iman yang penting sekali, yang ada hubungannya. Oleh karena apa? Iman saudara yang saudara miliki itu adalah imannya Allah. Yang ada pada diri Allah. Itu sebabnya akan membantu saudara, akan membuat saudara untuk tetap bisa berperan
untuk menggenapkan semua apa yang ada tertulis tentang bait sucinya, tentang gerejanya, itu akan tergenapi melalui hidup saudara. Amin. Alkitab mengatakan di sini, menjelang malam, waktu Yesus dan para muridnya keluar dari Yerusalem pagi-pagi, dia melintasi kembali lagi pohon ara tersebut, lalu kemudian murid-muridnya berkata demikian. Wow, Petrus heran melihat pohon ara itu telah kering sampai ke akar-akarnya. Yesus menjelaskan dan mengatakan, "Hey, faith in God," itu merupakan jawabannya. Mengapa pohon ara itu? Lalu Yesus mengatakan lagi, mengalihkan, dikatakan, kalau engkau berkata kepada gunung ini, dia bilang beranjaklah, tercampaklah, maka dia akan segera terjadi. Jikalau engkau tidak bimbang. Saya akan jelaskan kepada saudara tentang kebenaran ini. Ini luar biasa sekali dan ini sangat-sangat mudah sekali. Saudara sangat mudah menemukan problem yang terjadi pada hidup saudara. Karena mudah sekali untuk menerapkan apa yang dilakukan oleh, apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Dengarkan saya, Yesus menegaskan bahwa itu terjadi karena di dalam dia, di dalam diri Yesus, itu ada iman Allah. Dan Yesus bertujuan agar para muridnya juga bisa memiliki iman Allah yang sama seperti yang dimilikinya. Amin. Miliki iman Allah yang sama seperti yang aku miliki. Yesus mempertajam pengertian itu. Lalu dia cerita tentang gunung. Saya nggak tahu. Apakah ini di Bukit Zaitun? Ya, saya tidak tahu. Ya, tapi di gunung. Tapi ada kemungkinan ini adalah di dekat Gunung Sion, di Bukit Sion. Karena Yerusalem, ya ini sekitar situ. Kemudian Yesus berkata, siapa saja yang berkata di ayat yang ke-23. Siapa saja yang berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Dengan tidak bimbang, tetapi percaya, maka itu akan terjadi. Banyak orang yang membaca tulisan ini itu salah pahami. Atau mengutip salah, atau salah menggunakannya akhir-akhir ini. Tetapi Yesus mengatakan demikian. Dia lanjutkan lagi ke ayat 24-nya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya akan jelaskan kepada saya. Ini luar biasa sekali. Ini adalah sama seperti pelajaran-pelajaran ataupun apa yang saya sharingkan minggu-minggu yang terdahulu masih tentang iman. Cuman saudara mungkin tidak mengulangnya sehingga saudara tidak mengetahuinya. Ya, oke. Yesus melanjutkan mengatakan, jika kamu berdoa dan percaya bahwa sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu akan terjadi pada dirimu. Saudara bisa lihat apa yang Yesus ajarkan di sini. Kalau kamu berdoa dan kamu percaya, kenapa engkau percaya bahwa engkau sudah menerimanya? Karena engkau sudah melihat. Berarti engkau tidak melihatnya melalui salah satu panca indera matamu, mata lihat penglihatanmu yaitu natural. Berarti engkau sudah melihatnya, engkau percaya. Engkau percaya telah menerimanya. Karena engkau telah melihat buktinya. Ini yang saya ajarkan kepada saudara tentang yang dikatakan Ibrani pasal 11 ayat 1. Yang disebut adalah iman itu adalah substance. Iman itu adalah dasar. Iman itu adalah akta kepemilikan. Saya ulangi, akta kepemilikan. Jadi saudara bisa melihat bahwa kalau engkau memiliki akta kepemilikan, memiliki sertifikat tanah, engkau tahu walaupun engkau tidak berada di area atau di tanahmu milikmu, tapi engkau tahu bahwa engkau telah memiliki bukti yang kuat. Bukti hukum yang sah bahwa tanah di area sini yang utaranya adalah bersebelahan dengan tanah orang lain atau milik orang lain. Di bagian baratnya, timurnya, selatannya ada jalan di koordinat mana, luasnya sebesar apa. Itu adalah tanah milikmu yang ada di kelurahan ini, yang ada di RW ini, yang ada di kecamatan ini, yang ada di kota ini ataupun ada di kabupaten ini, itu adalah milikmu secara sah. Engkau tidak perlu tahu orang membuat tanahmu itu menjadi apa. Mungkin ada orang membuka warung, mungkin ada orang mencoba membangun rumah. Tapi suatu hari ketika engkau menggugatnya, engkau mengklaimnya kepada negara, maka apa yang terjadi? Maka orang itu harus membongkarnya tanpa biayanya.
Kalau engkau merasa disusahkan, karena itu adalah milikmu. Alkitab mengajarkan pada kita, dikatakan demikian, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Percayalah, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ketika engkau percaya telah menerimanya, sampai kepada hal itu akan diberikan kepadamu. Ini yang disebut di Ibrani pasal 11 adalah pengharapan. Harapan saudara. Harapan itu menjadi realita, menjadi kenyataan di alam jasmani. Di alam fisik ini, di alam nyata ini. Tapi percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Ini memberikan gambaran, Pak. Percaya saudara, percaya, berarti saudara telah melihat buktinya. Bagaimana saudara bisa melihat bukti? Buktinya itu adalah iman. Jadi dengarkan saya, prinsip selalu hukumnya Allah adalah Allah hanya akan memberikan apa saja yang sudah terlihat sebagai fakta, meskipun itu di alam roh. Allah hanya akan memberikan kepada saudara apa saja yang sudah saudara lihat sebagai fakta. Mau di alam nyata, mau di alam roh terserah. Tapi ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Ini belum ada terwujud di alam nyata. Belum terrealisasi di alam nyata. Tetapi engkau telah percaya, telah menerimanya. Berarti telah memilikinya. Berarti engkau sudah melihat. Fakta itu sudah nyata di alam roh. Mari saudara saya lihat. Yeremia pasal yang pertama. Yeremia pasal yang pertama. Yeremia pasal yang pertama ayat 11. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, kepada Yeremia. Bunyinya, apakah yang kau lihat hai Yeremia? Apa yang kau lihat? Ini percakapan dengan Tuhan. Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatmu, sebab aku sedia, I am ready, katanya dalam bahasa Inggrisnya, untuk melaksanakan, dikatakan, to perform, melaksanakan firmanku. Saudara berdoa untuk suatu firman Tuhan dan saudara percaya saudara telah menerima, berarti saudara telah melihatnya. Maka apa yang kau lihat itu akan diwujudkan oleh Allah. Berarti pengharapanmu muncul. Dengarkan saudara, pengharapan muncul setelah engkau melihat bukti iman. Pengharapanmu muncul setelah engkau melihat bahwa fakta itu sudah ada di alam roh. Berarti pengharapan saudara adalah untuk diwujudkan di alam nyata dan bukan hanya di alam roh. Jadi makanya saya akan katakan pada saudara, ada perbedaan antara percaya dengan memiliki iman. Ada perbedaan. Saudara tidak bisa masuk mengalami yang disebutkan di Markus pasal 11 ayat yang ke-24, yaitu tentang doa tadi. Markus 11 ayatnya yang ke-24. Dikatakan apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara tidak bisa masuk mengalami ayat yang ke-24 ini sebelum saudara melewati dulu dan mengalami ayat 23. Apa ayat 23 itu? Dia bilang, sesungguhnya kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi. Bagaimana engkau bisa memiliki iman sebesar biji sesawi? Dia bilang, dan berkata kepada gunung, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Bimbang hatinya. Kita akan bahas nanti. Kebimbangan itu ternyata, wow, dahsyat sekali kalimat kebimbangan itu. Tapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Ya kan? Akan terjadi. Atau sedang terjadi. Things he says will be done. Maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi saudara bisa lihat. Saudara harus melewati dulu ayat 23. Baru ayat 24 ini akan menjadi realita. Kenapa? Doa saudara akan terjawab. Asal tidak bimbang. Saudara harus bisa lihat. Saudara bisa lihat ini sesuatu yang luar biasa sekali. Lalu mengapa di ayat 25 dan ayat 26-nya? Dan jika kamu berdiri untuk berdoa,
Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Luar biasa sekali Yesus mengatakan kepada dia, Markus pasal yang kedua, ketika dia melihat ada orang yang merobek atap tempat pertemuan, lalu kemudian menurunkan empat orang itu menurunkan seorang yang lumpuh, terbaring di tandu. Lalu kemudian Yesus melihat iman keempat orang itu. Lalu kemudian dia berkata, hai orang yang lumpuh, dosamu telah diampuni. Wow, waktu Yesus berkata demikian, siapakah yang berani menghujat Allah seperti itu? Dia mengatakan, bukankah mengampuni dosa itu adalah wewenang Allah? Alkitab berkata demikian. Bukankah tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya? Allah bukan hanya ingin mendominasi dan dia tinggal sendirian di alam kemustahilannya. Dia menginginkan juga manusia bergerak dan tinggal memasuki alam kemustahilan Allah. Ini yang dahsyat tentang Allah. Dan itu yang terjadi pada dirinya Allah. Dia terjadi pada dirinya manusia. Saudara bisa lihat itu. Allah ingin manusia masuk ke dalam alam kemustahilan dan tinggal di alam itu. Oke, mari kita lanjutkan sama-sama di ayat 25-26. Apa yang Alkitab ajarkan ini? Kaitannya dengan iman, kaitannya dengan kuasa, kaitannya dengan bait suci, kaitannya dengan Yesus dielulukan dengan kemuliaan, dipermuliakan ketika dia masuk ke dalam kota Yerusalem. Apa yang Allah inginkan? Apa pelajaran yang ditulis oleh kitab Markus ini? Hubungannya dengan doa yang mengampuni dosa-dosa orang. Yang kaitannya adalah berkaitan dengan dosa saudara secara pribadi juga. Apa yang Allah ingin kaitkan ini? Saya ingin saudara membuka dulu. Ini berbicara, kalau engkau bisa mengampuni dosa seseorang yang bersalah terhadap dirimu, sebenarnya engkau menang terhadap manusia. Ketika engkau menang terhadap manusia, maka engkau akan menang terhadap Allah. Allah akan juga mengampuni dosamu, yang mungkin engkau sadari atau tidak engkau sadari. Allah juga akan mengampuni. Itu maksud ayat 25-26. Saya mengajak saudara untuk bisa melihat Kejadian 32. Kejadian 32. Satu cerita ketika Yakub pulang dari rumah Laban menuju ke rumah ayahnya Ishak. Lalu di Mahanaim, di seberang sungai Yabok, dia bergulat karena dia ingin bertemu dengan Esau, dan dia pada saat itu, jadi saat itu dia betul-betul mengalami stres, depresi, tekanan berat sekali, dalam ketakutan yang luar biasa sekali. Terhadap siapa? Terhadap Esau. 20 tahun. Esau mungkin dia berpikir Esau dendam kepada dirinya. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat satu ayat saja di ayat 28. Ketika dia akhirnya bergulat seorang diri sekali dengan satu pribadi yang ilahi, satu makhluk roh. Dia bergulat semalam-malaman sampai fajar menyingsing. Mari kita lihat sekarang ayat 32. Bertanyalah, ayat 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan kau menang. Banyak orang tidak menyadari apa arti kalimat ini. Ingat, kalimat itu dilepaskan oleh Allah sendiri melalui pribadi malaikat yang dia bergumul dengan Yakub semalam-malaman. Itu adalah kalimat yang dilepaskan oleh Allah sendiri. Mengapa? Karena dalam 20 tahun lamanya dia ada di rumah Laban. Itu adalah Yakub tidak menyadari bahwa sesuatu yang supranatural, yang merupakan milik daripada Allah, yaitu telah dimiliki oleh Yakub. Apa itu?
kuasa ilahinya Allah. Kalau engkau memiliki kuasa ilahinya Allah, saudara mau tahu, sebelum engkau bergerak kepada musuhmu, Allah sudah mendamaikan dan menyejukkan musuhmu. Karena engkau telah menang terhadap Allah, Allah akan bekerja untuk dirimu. Engkau bukan hanya menang terhadap manusia, engkau bukan hanya menang terhadap dirimu. Meskipun Yakub saat itu, dia mengalami ketakutan yang luar biasa sekali. Sorry saudara, kita harus menyimpang ini supaya mengklirkan tentang ayat 25 dan ayat 26 dari Markus pasal 11. Jadi, kalau engkau bisa mengampuni dosa orang, maka Allah akan bergerak bekerja buat hidup saudara. Amin. Mengapa? Karena kepada gerejanya diberikan oleh Allah kuasa untuk kuasa ilahinya yang dimiliki oleh Allah sendiri, yaitu engkau menang terhadap Allah dan manusia. Engkau menang terhadap setiap makhluk roh dan makhluk fisik juga. Engkau menang. Berarti manusia, berarti gereja Tuhan telah ditakdirkan untuk menang. Oh, dahsyat sekali saudara. Saya bisa semalam-malaman menjelaskan kepada saudara tentang kebenaran ini. Karena ada banyak hal yang terus ada di dalam hati saya untuk saya ungkapkan. Dan Roh Kudus menolong saya untuk mengungkapkan dengan bahasa yang bisa saudara mengerti. Mari kita kembali lagi. Kita bahas sekarang ayat yang ke-23-nya. Dikatakan, milikilah iman daripada Allah. Begini caranya engkau memiliki iman dari Allah. Sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Salah satu kekuatan lahiriah, salah satu kekuatan, satu-satunya kekuatan lahiriah yang merupakan cara engkau menerima iman. Saya ulangi sekali lagi, mungkin saudara belum menangkap hal ini. Saya menyadari banyak di antara saudara yang mendengarkan ini belum menangkap ini. Salah satu kekuatan ilahi. Salah satu, bukan maksud saya adalah kekuatan. Salah satu kekuatan daripada kekuatan manusia saudara. Kekuatan natural saudara. Kekuatan alamiah saudara. Yang merupakan saudara bisa menerima sesuatu yang ilahi dari Allah. Itu adalah kekuatan untuk percaya. Itulah yang masih saudara miliki. Apa yang dikatakan di sini? Alkitab berkata tidak bimbang. Saya ulangi, tidak bimbang dalam hati. Saya akan menyiapkan kepada saudara dalam bahasa Yunaninya supaya saudara bisa mengerti. Markus 11 ayat 23 dikatakan tidak bimbang. Itu digunakan kata diakrino. Tidak bimbang. Bukankah saudara ingin memiliki kekuatan untuk percaya? Karena kekuatan untuk percaya dalam namanya itu adalah menerima iman, pemberian dari Allah. Saudara tahu, diakrino itu digunakan adalah G1252. G1252. Oke. Tidak bimbang. Luar biasa sekali saudara. Saya ingin menjelaskan kepada saudara supaya clear tentang tidak bimbang ini. Dengarkan saya. Diakrino itu artinya adalah bertentangan. Artinya adalah bertentangan. Saya ulangi sekali lagi. Diakrino artinya adalah bertentangan. Atau oposisi, atau menantang, atau bertengkar, atau bersaing, atau perbedaan. Itu yang disebut dengan diakrino. Dia bilang begini, asal tidak bimbang hatinya. Nah, dikatakan hati. Disinilah terjadi area perbedaan, pertentangan itu. Konflik itu. Area hati ada peran. Menurut saudara,
Dari apa yang saya sudah pernah sharekan kepada saudara dulu. Hati yang dikatakan oleh Alkitab itu terdiri dari apa? Itu terdiri dari seluruh jiwamu dan terdiri dari salah satu fungsi daripada rohmu, yaitu hati nurani. Kalau di sini terjadi diakrino, pertentangan, oposisi, pertengkaran, berarti kemudian saudara bisa melihat ini yang disebut dengan bimbang, ragu. Menurut Alkitab saudara, terserah saudara baca Alkitab mana. Berarti saudara terjadi peperangan di hati saudara. Berarti hati belum bulat keputusannya. Berarti saudara bisa lihat, rohmu sudah melihat iman. Sudah melihat bukti. Sudah melihat faktanya. Tetapi jiwamu diberitahukan oleh kelima panca indera. Makanya jangan terlalu kuat memakai 5 panca indera. Tidak pada tempatnya. Jangan kau pakai kelima panca inderamu untuk mengakses alam roh. Apa yang sudah ditangkap oleh roh. Tidak akan pernah bisa. Jadi roh manusia sudah melihat iman sebagai bukti. Ada fakta. Dengarkan saya. Apa yang saya katakan ini, apa yang saya mohonkan ini dalam doa, ada faktanya. Saya sudah melihatnya itu, melihat iman. Oke? Tapi jiwamu, karena diakrino ini adalah oposisi, pertentangan, bertengkar, bersaing. Itu mengatakan, dia dapat informasi, jiwa saudara dapat informasi. Bukan roh saudara. Jiwa saudara dapat informasi. Dari siapa? Kelima panca indera. Belum ada tuh. Belum terdeteksi tuh. Saudara, itu mengakibatkan bimbang. Hatimu. Yang disebut hati adalah hati nurani, yaitu bagian daripada fungsi daripada rohmu dan seluruh jiwamu. Akibatnya tidak satu suara. Makanya di Alkitab dikatakan, syarat untuk hidup dalam kemustahilan, alam mustahil adalah tidak ada keraguan. Jadi saudara bisa lihat di sini, saat manifestasi dari iman itu sungguh ada dalam hidup saudara, maka kita tidak dapat menjelaskannya. Tidak ada bedanya dengan apa yang saudara sedang hadapi atau seberapa besar itu dan apalagi itu. Sebab apa? Tidak ada keraguan saat juga. Saat manifestasi daripada iman itu sungguh nyata dalam hidup. Sebab iman adalah bukti oleh roh atas akta kepemilikan saudara. Roh berupaya tetapi terjadi konflik dengan jiwa saudara. Oleh karena apa? Kebergantungan jiwa saudara kepada sensor 5 panca indera itu. Amin. Saudara mengerti sekarang. Harusnya engkau bisa melihat. Yesus adalah bukti Allah bagi kita. Maka Allah mengharapkan kita untuk bergerak hidup beroperasi dengan kuasa yang sama, penguatan sama, juga iman yang sama yang ada pada Yesus. Jadi diakrino ini penting saudara. Makanya dikatakan asal tidak bimbang hatinya. Asal tidak bimbang. Bagaimana engkau tidak bimbang? Ketika jiwamu seluruhnya setuju pada apa yang dilihat oleh rohmu. Amin. Itu sebabnya degradasikan. Bukan apa yang kulihat. Bukan apa yang kuraba. Bukan apa yang kudengar. Itu menjadi patokan. Tapi aku menyadari. Ada bukti yang sudah ada dalam diriku. Itu sudah terjadi di alam roh. Jadi saudara bisa lihat hal ini. Itu menjadi realita kemudian. Mengapa? Tinggal menunggu saudara saja. Dengarkan saya. Kita baca bersama-sama. Tinggal menunggu saudara saja. Tinggal ketika konflik dalam hatimu itu kapan berakhir. Lihat. Ayat 23. Aku berkata kepada sesungguhnya. Dia bilang. Barang siapa berkata. Kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal
Tidak terjadi konflik dalam hatinya. Rohnya ia sekata dengan jiwanya. Dan akhirnya dia menjadi percaya. Percaya itu adalah kekuatan yang ada pada jiwa dan tubuh saudara. Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Simple, saudara. Allah menginginkan kau berjalan di jalan yang sama dengan iman yang sama seperti ini yang dialami oleh Yesus. Waktu Yesus berkata bukan kepada gunung. Sebab kalau Yesus pada waktu itu dia mindahin gunung, berapa banyak orang harus menjadi korban. Tapi pada saat itu yang menjadi korban adalah pohon ara. Pohon ara orang bisa tanam di mana saja lagi. Dia berkata pada mereka, jangan lagi ada manusia yang akan makan, seorang pun makan buah muslim. Lalu dia menjadi layu. Ini menjadi persoalan. Kuncinya adalah itu karena iman yang dimiliki oleh Yesus. Lalu dia katakan, kalian juga bisa memiliki iman yang sama. Saya ulangi, kalian bisa memiliki iman yang sama. Dan hari ini aku beritahukan kepada kalian semua, gereja akan memiliki iman yang sama. Iman yang sama-sama seperti yang Yesus telah lakukan oleh karena itu adalah disebabkan oleh karena iman yang dia miliki kepada pohon ara itu. Kalian juga akan memiliki iman yang sama. Aku tidak memindahkan gunung karena jangan sampai aku memindahkan gunung. Tapi kalian akan memindahkan gunung. Hal-hal yang besar kalian akan pindahkan dengan iman yang sama yang aku miliki, yang Bapa miliki. Dan juga yang sekarang gerejanya miliki. Amin. Saya rasa ini tidak akan menjadi contoh yang baik kalau Petrus di sini melihat dapat pelajaran tentang milikilah iman yang berada dalam Allah. Kalau kita tidak melihat contohnya langsung. Mungkin kita perlu untuk melihat contohnya langsung. Mari saja kita melihat Kisah Rasul pasal yang ketiga. Ini adalah Petrus tanpa Yesus lagi. Karena Yesus sudah terangkat ke sorga. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Yang bernama Gerbang Indah. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah. Ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu. Dan membantunya, dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah. Saya suka katalah, immediately, seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Kemudian dikatakan oleh lagi, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ketika Yesus, saya ulangi, ketika Yesus dari Betania, Betfage, menuju ke Yerusalem, dia bersama dengan murid-muridnya. Tapi hari ini, pelajaran untuk menjelaskan Markus pasal 11 tentang iman itu. Saya ulangi, tentang iman yang sama itu. Bisa saudara miliki juga. Iman yang sama yang ada pada Bapa. Iman yang dimiliki oleh Bapa. Bapa di sorga. Iman yang sama yang dimiliki oleh Yesus 2000 tahun yang lalu ketika dia hidup di dunia ini. Iman yang sama itu juga bisa saudara miliki. Saudara mau tahu caranya? Kunci pertama adalah tidak bimbang, tidak ragu. Itu kunci pertama. Amin. Kunci pertama itu yang penting. Tidak bimbang, tidak ragu. Tidak terjadi konflik. Saudara harus bisa mengalahkan konflik.
memberikan damai. Oleh karena apa? Saya sudah sampaikan kepada saudara minggu lalu bahwa Kristus menjadi manusia, Yesus menjadi manusia dan mati sebagai manusia untuk memperdamaikan alam roh dengan alam fisik. Untuk memperdamaikan hati saudara. Karena hati inilah satu-satunya tempat di dalam diri manusia yang merupakan gabungan antara alam roh dengan alam natural. Amin. Itu sebabnya orang yang lahir baru, dia tentu punya kuasa. Dia punya kemampuan untuk bisa memperdamaikan. Membuat tidak terjadinya kebimbangan dan keraguan. Yang pertama itu penting sekali. Oke? Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat kembali lagi di Kisah Para Rasul 3. Petrus baru dari mana saja pada waktu itu. Karena ini Kisah Rasul pasal yang ketiga. Petrus baru saja dari loteng bersama dengan 120 orang. Petrus baru saja di ruangan loteng dan dia mendapatkan sesuatu. Sekarang dia akan berjalan ke jalan-jalan. Dia akan pergi kepada bangsa-bangsa. Dia akan pergi kepada dunia. Membawa sesuatu yang dia dapatkan dari loteng itu. Waktu Petrus menjawab demikian. Dikatakan demikian. Dia bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Bukan berarti dia nggak punya emas dan perak. Dia punya kapal yang bisa diharga dengan emas dan perak. Dia punya. Dia dulu adalah nelayan yang cukup berhasil. Tapi yang Petrus maksudkan di sini juga. Dia bilang begini. Petrus mengatakan demikian. Dia bilang gini. Apa yang kudapatkan di loteng itu bukan apa yang kau minta. Itu sebabnya aku tidak mendapatkan di loteng. Itu berkat-berkat emas dan perak dari Allah. Bukan itu yang kudapatkan. Bukan berarti aku tidak memiliki emas dan perak secara fisik. Bukan itu. Tapi apa yang kupunyai, apa yang kudapat dari loteng. Dari loteng bersama dengan 120 orang selama 10 hari. Apa yang kudapatkan di sana akan kuberikan kepadamu. Sebenarnya Petrus menceritakan mengapa pencurahan Roh Kudus itu. Mengapa pengurapan itu terjadi pada dirinya juga. Bukan hanya terjadi pada diri Yesus. Mengapa kuasa itu turun atas dirinya juga. Bahkan lebih daripada itu. Dia telah mendapatkan pelajaran untuk dia memiliki iman yang sama yang terdapat pada diri Yesus. Mengapa? Sekarang Petrus menyadari. Dia tahu itu untuk dibawa ke jalan-jalan. Karena dia tahu dia harus menyelesaikan pekerjaan yang harus dia selesaikan dengan kuasa yang sama, pengurapan yang sama, iman yang sama. Supaya terjadi manifestasi yang sama. Kalimat pertama Petrus. Ayat 4. Mereka menatap dia. Petrus yang berkata, lihatlah kepada kami. Wow. Lihatlah kepada kami. Luar biasa. Seolah Petrus berkata, hai orang lumpuh, aku juga sama sepertimu. Sama seperti engkau. Lumpuh. Aku dulu lumpuhnya lebih parah. Aku lumpuh di pikiranku. Aku nggak tahu kehendak Tuhan. Aku nggak tahu agenda Tuhan. Aku nggak tahu rencana Tuhan. Aku lumpuh pikiran dan jiwaku terhadap tujuan, terhadap rencana, terhadap kehendak, terhadap pekerjaan Allah. Aku lumpuh. Aku tidak berdaya. Yang kukira adalah kekuatanku, ternyata itu bukan. Aku membawa 2 pedang untuk berdoa di Taman Getsemani. Dan aku membela Tuhanku di sana. Supaya dia tidak ditangkap. Supaya dia bisa meneruskan pekerjaannya ataupun pelayanannya. Ternyata bukan itu. Jadi aku lumpuh sama seperti engkau.
Aku tidak berdaya sama seperti engkau. Amin. Luar biasa apa yang dialami. Lalu kemudian di ayat 7 dan ayat 8-nya. Saudara bisa lihat itu. Saudara bisa lihat itu. Lihat ayat selanjutnya. Tetapi apa yang aku punya, dikatakan, akan kuberikan kepadamu demi nama Yesus. Petrus berkata, aku lumpuh dulu. Aku juga sama, bahkan lebih parah daripada engkau. Hai orang lumpuh. Lumpuh secara fisik. Seolah-olah dia katakan, aku memiliki dulu cara kepercayaan, pemahaman yang menyimpang yang terjadi. Yang bukan selaras dengan Allah. Sekarang, aku memiliki apa yang kudapat dari loteng itu. Aku tidak lumpuh lagi. Pikiranmu sekarang tahu tentang tujuan, rencana Allah, kehendak Allah, pekerjaan Allah. Aku tidak lumpuh lagi. Aku bisa berguna buat Allah. Itu yang dimaksudkan oleh Petrus. Apa yang dia terima? Bukankah dia terima kuasa Allah? Tapi dia juga terima iman yang berasal dari Yesus. Ayat 7-8. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Sekitar juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Petrus memegang tangan orang itu, mengangkatnya. Petrus memegang tangan orang itu dan mengangkatnya. Maka di Alkitab ditulis, orang itu menerima kekuatan dimulai dari kakinya dulu, lalu seluruh tubuhnya, sehingga dia sekarang bisa melompat-lompat. Dia lihat bertahap, orang itu menerima, sekarang orang itu bisa melompat. Saya mengajak kita untuk bisa melihat di dalam Amplified Bible, jadi Amplified Bible, karena di situ memberikan pengertian kepada kita. Amplified Bible, dikatakan demikian. Saya terjemahkan bebas saja. Then he took hold the man right hand. Jadi kemudian dia memegang tangan kanan, sama seperti yang dikatakan Alkitab. Orang itu with a firm grip and raise him up. Jadi dia memegang tangan kanan orang itu untuk dia membantu orang itu supaya dia berdiri tegak. And at once, dan dalam satu kali, seketika juga, his feet, kakinya, and ankle bones, jadi ankle bones itu adalah sikunya, became strong, mulai menjadi kuat. Kata became strong, itu adalah menjadi kuat dan steady. Saudara bisa pahami, berarti ini adalah sesuatu yang secara bertahap dan bertahap. Mari kita lihat di Amplified Bible dikatakan demikian. Di ayat yang saudara, 7. Dikatakan ini. Dikatakan demikian, ayat yang ke-6, silver and gold, emas dan perak, aku tidak memilikinya. But what I do, apa yang bisa kulakukan? Have I give to you, akan saya berikan kepadamu. In the name, berarti dengan kuasa dan otoritas of Jesus Christ, artinya dalam nama Yesus Kristus, the Nazarene, orang Nazaret itu, begin now, mulailah engkau untuk berjalan and go on walking. Lalu kemudian secara bertahap orang ini mulai dipegang tangan kanannya dan dia mulai, dan seketika itu dia juga mulai makin bertahap, makin kuat dan makin kuat dan makin kuat. Dan akhirnya dia berdiri dan berjalan, berlari-lari. Amin. Dan melompat-lompat.
Saya ingin kalian bisa menyadari bahwa proses ini terjadi oleh karena apa? Oleh karena iman tahu dia akan bergerak lagi tahu kemana target akhirnya itu harus terwujud. Saya ulangi, kemana target akhirnya itu akan terwujud. Jadi saudara bisa lihat kuasa Roh Allah itu yang dimiliki oleh Petrus, yang diterima ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus di loteng atas kamar itu. Itu yang dia terima. Emas dan perak dia tidak terima di sana. Tapi yang dia terima, dia berikan itu. Kuasa Roh Allah itu cocok untuk hal yang rohani, tapi juga cocok untuk tubuh manusia. Dan itulah yang menyembuhkan orang ini. Saya ingin kalian bisa melihat ketika Petrus menjelaskan kepada banyak orang. Karena banyak orang akhirnya tetap, karena orang itu tetap mengikuti Petrus di ayat 11 dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang dan mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian ini? Dan mengapa kamu menatap kami?" Tadi dikatakan, "Tataplah kami," kepada orang lumpuh itu. Tapi mengapa sekarang kamu menatap kami? Seolah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami. Dia bilang, jangan lihat kepada kami. Padahal sebelumnya dia kepada orang lumpuh dia berkata, lihatlah kepada kami. Ini dua hal yang berbeda. Kepada orang lumpuh dia katakan, lihatlah kepada kami untuk membuat orang itu fokus. Orang lumpuh itu fokus, pikirannya fokus. Banyak orang, dia tidak bisa bergeser ke alam mustahil, ke alam supranatural. Orang karena tidak pernah fokus. Pikirannya bergentayangan kemana saja. Pikirannya hanya memikirkan bagaimana dia menyelesaikan catatan khotbah. Lalu dia kirim. Dia tidak pernah fokus kepada apa yang Allah katakan. Kepada apa yang Allah mau uraikan. Mau perkatakan kepada saudara. Dia tidak pernah fokus. Itu ini sangat penting sekali. Itu yang dikatakan Petrus kepada orang yang lumpuh itu. Jelas saudara? Ya saudara harus bisa lihat. Tetapi kepada orang banyak. Dia bilang jangan lihat kepada kami. Seolah-olah dia katakan kepadanya. Bukan karena kuasa dan kesucian. Bukan karena kuasa kesucian hidup kami. Yang menyebabkan orang ini sembuh. Bukan karena itu. Karena Allah yang menyediakannya buat kami. Kuasa. Yang sama yang ada pada diri Yesus. Maka dikatakan orang ini disembuhkan. Oleh karena Yesus kuasa dan otoritas. Yesus orang Nazaret. Jadi sebenarnya Petrus menjelaskan secara mendalam. Itu terjadi karena Allah Abraham. Di ayat 13-nya, ayat 14-nya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Petrus menjelaskan secara mendalam bahwa itu terjadi karena Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang memuliakan dirinya melalui siapa? Yesus yang telah mati itu. Memuliakan dirinya. Oh, luar biasa. Jalan kemuliaan itu tidak seperti yang kau pikirkan. Tapi mereka seolah-olah bertanya, bagaimana mungkin orang yang telah mati bisa menyembuhkan orang lumpuh yang masih hidup? Mereka terheran, ayat 12-nya. Mereka terheran itu. Petrus jelaskan begini. Dia bilang, jangan dulu dipotong omongan saya. Seolah-olah Petrus menjelaskan ini. Dengarkan dulu baik-baik. Biarkan aku selesaikan penjelasanku. Karena orang Israel, orang Yahudi itu gemar sekali untuk cepat berbantah. Lalu dia bilang, jangan. Yang Yesus yang kalian bunuh. Tetapi yang Allah bangkitkan dari kematian. Sehingga dia patut untuk menerima kuasa itu. Makanya dia pernah mengatakan begini kepada kami. Kalian harus diam di Yerusalem. Kenapa?
Karena tidak lama lagi Roh Kudus akan dicurahkan. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu Yesus menyambung perkataannya di ayat 15 dan ayat 16. Itu sebabnya kuasa itu yang menyebabkan orang ini bisa sembuh. Kuasa itu ada pada hidup kami. Kuasa itu diberikan oleh karena apa yang telah dikerjakan oleh Allah melalui dirinya Yesus. Lalu kemudian ayat 15 dikatakan ini, Petrus berkata, kamu bunuh pemimpin kepada hidup. Tapi bahasa Inggrisnya bukan pemimpin kepada hidup. And kill the prince of life. Kamu bunuh pangeran kehidupan. Kamu bunuh pewaris ataupun ahli waris kehidupan. Tapi Allah bangkitkan dia. Tentang hal itu kami adalah saksinya. Apa maksudnya, hubungannya antara Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan Allah membangkitkan Yesus dari kematiannya. Apa hal itu? Petrus jelaskannya melalui New King James Version dikatakan ini yang dikatakan itu ayat 16-nya, dan karena kepercayaan and his name dikatakan, dan karena namanya and his name, dan melalui namanya dan oleh namanya and his name, dan namanya dikatakan nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Bukan itu. Bahasa Inggrisnya dikata, and his name. Dan namanya. Through faith in his name. Melalui iman dalam namanya. Yang diucapkan Petrus kepada orang lumpuh itu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, bangkitlah. Has made, telah membuat this man, orang ini kuat. Jadi through iman itu, aliran kuasa Allah itu yang ada pada diri Yesus, itu mengalirkan iman yang ada pada diri Petrus kepada orang itu. Yes, dikatakan, ya, the faith which come through him. Jadi iman yang datang melalui Yesus has given him, telah memberikan kepada orang lumpuh ini perfect soundness, arti kata kesembuhan yang sempurna, in the presence of you all, di hadapan kalian semua. Dengarkan, saya ulangi sekali lagi, saudara. Dengarkan, saudara. Dan dalam namanya, melalui iman, dalam namanya, maksudnya nama Yesus, telah membuat atau menjadikan this man, orang lumpuh ini, kuat. Dia perlahan-lahan. Ya. Whom you see, yang kamu lihat dan kamu ketahui. Kemudian dikatakan, yes, ya, the faith which comes through him, iman yang datang melalui Yesus. Iman yang datang melalui Yesus. Berarti iman itu ada pada diri Yesus. Has given him, telah memberikan kepada orang lumpuh ini kesembuhan. Luar biasa sekali, saudara. Jadi saudara bisa lihat iman yang ada pada diri Yesus dimiliki juga oleh Petrus. Saudara bisa iman, makanya iman yang ada pada diri Petrus
Itu disebut adalah imannya Yesus. Iman yang ada pada Yesus orang Nazaret itu juga yang sekarang bergerak menyembuhkan siapa? Orang yang lumpuh itu juga. Jadi ditegaskan bahwa iman Allah yang sama di sini dimiliki oleh Yesus Kristus. Bukankah Yesus mengatakan waktu murid-muridnya bertanya kepada dia waktu bertemu dengan kasus pohon ara itu, kenapa hal itu bisa terjadi? Dia bilang, milikilah iman yang kumiliki, yaitu iman yang sama seperti Bapa. Jadi kepada peristiwa orang lumpuh ini, di sini ditegaskan bahwa iman Allah yang sama yang dimiliki oleh Yesus Kristus juga sekarang dimiliki oleh Petrus, dimiliki oleh Yohanes, dimiliki oleh gerejanya. Dan iman Yesus itu yang ada pada Petrus, ada pada Yohanes, ada pada gerejanya, itu yang menguatkan kaki dan akhirnya menyembuhkan si lumpuh itu. Jelaslah kalau kayak begitu, saudara. Telah terbukti bahwa ketika Yesus sekarang duduk di atas tahta, Allah telah sejak lama bermaksud, berniat, bertujuan agar gerejanya di kemudian hari, secara khusus saja gerejanya di akhir zaman ini, untuk beroperasi, untuk melayani, untuk berkehidupan di bawah kuasa yang sama, pengurapan yang sama, otoritas yang sama, iman yang sama, sama seperti yang ada pada diri Yesus, itu juga yang ada pada diri gerejanya, ada pada diri muridnya. Jadi apa yang terjadi pada gereja mula-mula harus terjadi pada kita mulai dari sekarang. Itulah maksudnya Allah tentang iman. Amin. Saudara bisa lihat itu. Yang pertama, tidak bimbang. Yang kedua, engkau percaya bahwa engkau telah menerimanya. Berarti imanmu sebagai bukti. Engkau telah melihat itu telah terjadi di alam roh. Yang ketiga, iman yang kau miliki adalah iman yang sama yang dimiliki oleh Yesus. Sehingga manifestasinya akan sama. Saya ajak saudara untuk bisa melihat operasional kehidupannya Petrus kemudian. Kisah Para Rasul 5. Mari saya ajak saudara, mungkin ini adalah bagian-bagian yang terakhir. Kisah Para Rasul 5. Ayat 12, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Kadang-kadang ada yang aneh dalam Alkitab ini. Orang lain tidak berani menggabungkan diri, tapi makin lama makin bertambah jumlahnya. Karena ada kuasa yang tidak terlihat dalam hidup mereka. Saudara mengerti? Kuasa yang hidup pada diri saudara. Kalau gereja saudara makin lama makin sedikit orangnya, itu normal. Tapi lihat, lalu kemudian dikirimkan oleh Tuhan satu orang, lalu kemudian satu orang, ketika orang lain sudah keluar, orang ini bertumbuh lebih cepat. Saudara bisa lihat. Itu kuasa Allah. Bahkan dikatakan ayat 15, mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ayat 16, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Diganggu roh jahat, mereka semua disembuhkan. Kita lihat dulu sebelum saya jelaskan Kisah Rasul 5 ayat 12-16. Kita lihat dulu Kisah Rasul 10 ayat 38.
Kisah Rasul 10 ayat 38, ayat 37, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, with the Holy Spirit and with power. Dia yang berjalan berkeliling, sama seperti Petrus pada waktu di Kisah Rasul 3-5, sambil berbuat baik dan menyembuhkan, dikatakan siapa yang disembuhkan? Semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi penyakitnya orang-orang yang disebabkan oleh karena pekerjaan iblis, semua disembuhkan. Apa yang terjadi pada dirinya Petrus, yang terjadi pada dirinya Yesus, Petrus juga hal yang sama. Ayat 16, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Luar biasa para rasul. Bahkan mereka yang sakit, pekerjaannya terlalu banyak pekerjaannya. Yesus pernah mengatakan, kalau engkau percaya engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan yang lebih besar. Dengan kata lain, bukan berarti pribadimu menjadi lebih besar, tapi dikatakan engkau akan memiliki pekerjaan yang lebih banyak, lebih aneh. Tapi pada prinsip yang sama, untuk melenyapkan, untuk memberikan kesembuhan, semua karena pekerjaan si jahat. Mari kita lihat sekarang, Kisah Rasul 5, luar biasa. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan. Saudara tahu bayangan itu? Bayangan itu adalah area di mana tidak jatuhnya matahari atau sinar alamiah. Jadi itu bukan perbuatan alamiah. Kalau saya sekarang berdiri di sini lalu kemudian ada lampu dari sebelah sini, maka bayangan saya akan jatuh ke sebelah kiri saya. Ada area di mana itu tertutupi daripada sinar buatan. Matahari merupakan adalah gambar kekuatan secara alamiah. Dikatakan orang-orang meletakkan yang sakit semua. Dan ketika Petrus melewati, bayang-bayangannya Petrus menyembuhkan mereka semua. Bukan sesuatu yang alamiah yang menyembuhkan orang itu. Mungkin orang itu telah berjemur terlalu lama dengan matahari, dengan kekuatan yang alamiah. Tidak pernah bisa sembuh. Tapi ketika semua Allah menyetop melalui Petrus. Allah menyetop melalui Petrus. Semua suplaian kekuatan dunia. Sebesar apapun juga. Dan kemudian mengalirkan, membebaskan iman. Yang merupakan indera supranatural yang ada dalam dirinya Petrus. Yaitu iman yang dimiliki oleh Yesus. Iman yang ada pada Bapa di sorga. Iman yang sama yang sekarang juga dimiliki oleh Yesus. Sekarang bukan hanya menjamah ketika sama seperti Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh di gerbang indah itu. Di bait suci gemerlapnya. Tetapi sekarang bayang-bayangnya saja. Amin. Petrus mengatakan demikian juga. Itu ada seperti memberikan bayang-bayang kepada orang lumpuh di gerbang indah. Dan mengatakan emas dan perak, semua harta dunia, semua kekuatan dunia, semua yang bernilai tidak ada padaku. Dan itu tidak memberikan solusi kepadamu. Tapi yang kuberikan apa yang ada padaku. Aku memiliki imannya Allah. Aku memiliki iman yang ada pada Yesus orang Nazaret itu. Itu yang mau kuberikan kepada hidupmu. Karena iman yang sama dan kuasa yang sama. Itu yang akan menghancurkan semua pekerjaan si jahat di dunia ini. Di dalam kehidupan. Amin. Luar biasa. Saya ingin sebagai hal yang terakhir. Ayat yang terakhir. Di Galatia 2 ayat 20.
Galatia 2 ayat 20. Ini menjadi PR, ini menjadi keharusan buat saudara. Ini harus menjadi ingat-ingatan buat saudara. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup. Aku telah disalibkan bersama dengan Kristus sebelumnya. Namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, yaitu hidup dalam Kristus itu. Melainkan Kristus yang hidup dalam daging itu adalah hidup dikatakan oleh iman. Yang ada di dalam anak Allah. Yang telah mengasihi aku. Iman itu menghidupkan aku. Amin. Itu sebabnya Petrus memegang, orang itu sembuh. Petrus berjalan, bayangannya menyembuhkan. Dan banyak hal. Siapa yang menyembuhkan itu? Iman. Kuasa Allah yang ada di dalam dirinya Petrus. Saya ulangi lagi minggu yang lalu kepada saudara. Allah berniat. Saya ulangi. Allah berniat. Saya ulangi lagi. Allah berniat. Allah bermaksud sejak awal kuasa yang diberikan kepada Yesus, pengurapan yang diberikan kepada Yesus sama seperti Kisah Rasul 10 ayat 38 itu. Iman yang dimiliki di dalam diri Yesus itu dan juga kemuliaan yang ada pada diri Yesus yang diterima oleh Yesus akan diberikan yang sama. Bukan yang second, bukan yang kelas 2, bukan yang kurang dari itu. Tapi yang sama, yang pernah tinggal dan yang sekarang masih ada pada dirinya Yesus, pada dirinya Allah, akan diberikan kepada gerejanya. Kalau begitu saudara, mulai dari hari ini engkau harus bersikap hidup, mengoperasikan hidupmu berbeda. Karena sekarang kau diberitahu oleh Allah bahwa Allah berniat dan Allah telah sediakan itu, yaitu kuasa yang sama. Jangan kau minta kuasa yang lain. Iman yang sama, jangan kau minta hanya iman kesembuhan. Hanya kau minta iman supaya kau diberkati kecukupan. Iman yang sama yang dimiliki oleh Yesus, yang kalau dia berkata, tercampaklah gunung ini ke sana, maka itu akan terjadi jikalau dia tidak bimbang hatinya. Iman yang sama, itulah yang Allah sediakan buat hidup saudara. Terimalah hari ini juga. Hari ini saya berdoa buat saudara supaya terjadi impartasi ini. Karena Allah telah sediakan ini. Saudara tinggal menerimanya sehingga saudara akan beroperasi, saudara akan berjalan, saudara akan berkehidupan sama seperti apa yang pernah terjadi pada dirinya Yesus. Sehingga engkau memiliki manifestasi daripada kuasa Roh Kudus, kuasa daripada manifestasi daripada iman yang sama seperti yang dimiliki oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Itulah gereja yang didambakan oleh Tuhan. Allah bersuka cita di sorga. Karena kalau gerejanya melakukan seperti itu, hidup seperti itu, berarti gerejanya tidak mendukakan, bahkan tidak memadamkan roh Allah yang ada di dalam dirinya. Saya berdoa supaya ini terimpartasi, tertanam dalam hidup saudara. Sehingga saudara akan berjalan berbeda di akhir zaman ini. Bapa, terima kasih untuk apa yang telah Engkau sediakan. Terima kasih untuk niatanmu. Terima kasih untuk apa yang Kau utarakan. Dan Kau tidak berbohong. Kau buktikan menjadi Yesus salah satu prototipe di mana Engkau telah menyediakan kepada dia, memberikan kepada dia kuasa, baptisan Roh Kudus, iman, pengurapan yang dahsyat sekali ke dalam dirinya. Dan hari ini juga engkau menunjukkan niatanmu bahwa engkau akan memberikan juga hal yang sama, yang tidak berbeda dengan itu kepada gerejamu.
Oh Bapa, terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Terima kasih saat ini juga terimpartasinya. Bagi saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah saat yang kau menyambut. Saya katakan kau menyambut apa yang Allah telah sediakan. Apa yang sama yang ada pada diri Yesus. Termasuk kemuliaan yang Allah sudah sediakan buat hidup saudara. Terimalah hari ini juga. Terimalah hari ini. Jangan kau ragu. Jangan kau melihat siapa dirimu. Engkau bahkan engkau tidak separah daripada Petrus. Petrus berkata kepada orang lumpuh ini, dulu juga kami lumpuh seperti engkau. Bahkan aku lumpuh pikiranku. Aku lumpuh terhadap tujuan, rencana Allah, agenda Tuhan. Aku lumpuh terhadap kehendak Allah, terhadap pekerjaan Allah. Tapi sekarang sesuatu telah memulihkan aku. Sesuatu telah memulihkan aku. Dan Allah telah menyediakan aku. Dan hanya dalam satu hari saja, ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus berjalan ke jalan-jalan, ke setiap jalan, ke setiap sudut kota. Dia berjalan dan dia melakukan perubahan. Dia menyetop pekerjaan setan. Seolah-olah dia berkata, dengan kuasa yang sama, iman yang sama, pengurapan sama, kemuliaan yang sama, setan, ini bukan agendamu. Ini adalah agendanya Allah. Itu sebabnya kau harus stop. Stop semua agendamu. Stop semua apa yang sudah kau rencanakan. Stop itu. Katakan, aku gerejamu datang untuk mengubah kembali lagi tatanan ini. Terpujilah namanya.